Bapa di surga, biarlah pujian ini benar-benar menjadi keinginan hati setiap kami selalu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sampai kelak Engkau memanggil kami, supaya kami senantiasa menjadikan Engkau ya Yesus tujuan hidup kami. Selagi kesempatan masih Kau berikan atas kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih semua karena kebaikan, penyertaan, perlindungan-Mu. Bapa, saatnya Engkau berbicara kepada kami, pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu, kiranya Engkau sendiri yang berbicara, sehingga yang kami dengar bukan suara manusia. Urapi kami semua, anak-Mu yang sangat terbatas ini, juga setiap jemaat yang benar-benar haus akan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar benar-benar boleh kami mengerti dan kami hidupi. Berbicaralah ya Bapa, kuasailah ruangan ini dengan Roh-Mu, dan biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kalau semalam kita berjumpa di tempat ini, kali ini kita masih diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk kembali berbakti, menyembah Allah kita, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang benar. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Saudara tentu orang-orang yang dikasihi dan orang-orang istimewanya Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, hari ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Jadi tidak ada salahnya bagi setiap saudara yang merayakan. Saya menyatakan selamat merayakan Hari Raya Imlek. Kiranya semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya saudara. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya share kepada saudara, saya beri tema perbuatan baik yang seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, kita mau mengakui atau tidak, kenyataannya bahwa dunia di mana kita berada saat ini semakin menjadi gelap. Artinya semakin jahat saudara. Bukannya membawa manusia semakin dekat kepada Tuhan, tetapi sebaliknya justru menggiring manusia kepada kebinasaan kekal. Ini termasuk salah satu keberhasilan atau manuver dari si jahat Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sehingga setiap manusia termasuk orang percaya, saudara dan saya tidak menyadari akan hal ini. Tetapi bagaimanapun juga Allah itu baik. Dia menghendaki setiap kita, saudara dan saya bisa menjadi terang, bisa menerangi dunia yang semakin gelap ini. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan Allah semakin dilebarkan. Itulah sebabnya di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sangat jelas dari ayat ini dikatakan demikianlah hendaknya. Berarti ayat ini memuat
satu kehendak atau kemauan daripada Tuhan, yaitu supaya setiap saudara dan saya sebagai umat yang sudah dipilih, yang sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil, bisa menerangi dunia, bisa menjadi terang, supaya terang yang ada di dalam hidup kita ini bercahaya, saudara. Sehingga dikatakan orang melihat perbuatan kita yang baik lalu memuliakan Allah. Dengan demikian atau terkait akan hal itu, kita jadi mengerti apakah seseorang itu akan menjadi terang atau tidak. Apakah hidup seseorang itu akan bisa dikatakan memuliakan Allah atau tidak, itu bisa dilihat dari perbuatannya sehari-hari. Amin, saudara. Orang yang perbuatannya tidak baik atau jahat, artinya perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya, suka kalau melihat orang lain jatuh, suka kalau melihat orang lain menderita, maunya senantiasa berbuat yang tidak baik kepada orang lain, ya, memiliki dendam, ya, memiliki iri hati, rasa tidak suka kepada orang, ya. Tentu orang-orang yang demikian ini tidak bisa menjadi terang, Bapak Ibu Saudara. Apalagi hidupnya memuliakan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dengan demikian, untuk bisa menjadi terang, agar hidup kita itu bisa memuliakan Allah, maka perbuatan baik adalah harga mati, saudara. Tidak bisa ditawar lagi. Dengan kata lain, orang Kristen, orang percaya yang perbuatannya tidak baik merupakan kartu mati, saudara. Amin. Coba sekarang saudara periksa kartu saudara, kartu yang masih berlaku atau kartu mati. Ya saudara, dari mana? Dari perbuatan saudara. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan, saudara? Nah, kalau kita perhatikan ayat ini dan kita renungkan baik-baik, ya, maka menjadi orang Kristen itu bukan persoalan sepele atau persoalan yang gampang. Melakukan perbuatan yang baik itu bukan persoalan yang mudah. Kenapa saya katakan begitu? Karena di ayat ini dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ternyata ada standar perbuatan baik yang harus kita kerjakan, saudara. Perbuatan baik kita bukan apa yang baik dalam pemandangan kita, tetapi targetnya, standarnya adalah orang yang melihat, orang yang merasakan perbuatan baik kita bisa memuliakan Bapa kita di surga. Artinya apa? Artinya orang yang melihat atau merasakan perbuatan baik kita bisa mengenal Allah kita. Bukan memuliakan Allahnya dia, tapi memuliakan Allah kita. Dikatakan memuliakan Bapamu yang di surga. Siapa yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Tentu saudara dan saya, bukan? Ya. Jadi ini bukan standar yang ringan, saudara. Ya. Perbuatan baik yang kita peragakan dalam hidup kita sehari-hari minimal harus membuat orang itu mengenal Allah, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Paling tidak melalui perbuatan baik kita, orang di luar sana itu tidak menolak Yesus. Perhatikan, paling tidak melalui perbuatan baik kita, orang di luar sana tidak
tidak menolak Yesus. Walaupun mereka juga belum tentu menerima. Amin saudara. Tetapi mereka tidak memusuhi orang Kristen. Mereka tidak memusuhi saudara dan saya. Mereka bisa membiarkan kita beribadah kepada Allah kita. Bukankah itu sesuatu yang berat saudara? Enggak berat kan? Tapi sangat berat saudara. Ya. Pertanyaan yang bisa muncul, perbuatan baik yang seperti apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan saudara. Nah, kali ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Abraham, saudara. Kenapa kita belajar dari Abraham? Karena jelas Abraham sudah terbukti menjadi terang. Bahkan Alkitab menyebut sebagai bapa orang beriman. Juga dikatakan bahwa Abraham adalah sahabat daripada Tuhan sendiri. Itu luar biasa. Saudara berani enggak mengklaim diri saudara bahwa saudara merupakan sahabat dari Allah? Enggak main-main. Betul enggak saudara? Nah itulah sebabnya pagi ini kita akan belajar dari kehidupan Abraham. Kalau saudara baca ayat-ayat Alkitab yang tertulis mulai Kejadian 12 sampai Kejadian 22 itu mengisahkan kehidupan Abraham. Saudara akan temukan bahwa Abraham itu berani meninggalkan segalanya demi kehendak Allah. Itu yang pertama. Jadi Abraham berani melepaskan segala sesuatu yang sudah diperoleh, yang sudah ada pada dirinya demi melakukan kehendak Allah. Itu saudara bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Di mana ketika Allah berfirman, ya, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, pergilah ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka segeralah Abraham melakukan apa yang menjadi perintah daripada Allah. Padahal saat itu Abraham dalam zona yang nyaman. Hidupnya sudah mapan, aman, sudah punya keluarga. Abraham juga kaya, punya banyak budak, punya banyak ternak saudara. Kurang apa? Sudah berada di posisi enak saudara. Tetapi demi taat kepada kehendak Bapa, dia rela tinggalkan itu semua. Nah itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tetapi itu menyukakan hati Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Saya percaya tidak mudah bagi setiap kita ketika kita berada di zona yang nyaman untuk meninggalkan kenyamanan demi Tuhan. Kalau terkait dengan ibadah saudara, yang sederhana saja ya. Kalau jam 5, jam 4 pagi itu tentu zona yang nyaman untuk kita tidur. Ya. Padahal ada doa pagi. Ya, bagaimana kita saudara? Kita pilih tinggal di zona nyaman atau kita pergi doa pagi? Itu yang sederhana. Enggak usah seperti Abraham terlalu berat Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara mungkin ada janji dengan kolega, rekan bisnis, saudara membuat janji. Saudara sudah perhitungkan itu jam longgar. Tetapi lawan bicara saudara, kolega saudara bisanya pada jam ibadah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan saudara? Saudara pilih bertemu kolega demi bisnis karena di sana saudara nyaman atau saudara rela untuk meninggalkan itu, membuat janji ulang dan datang untuk beribadah. Ketika kita pergi ke satu tempat, berwisata bersama keluarga, kita tahu sore harinya ada jam ibadah tuh. Pagi belum ibadah, ya bisa kita sampai di rumah sebelum jam ibadah dan datang. Tetapi kita nyaman di tempat wisata, kita nyaman bersama keluarga, kita pilih pulang, ibadah atau kita tetap lanjut. Halo, Bapak Ibu Saudara. Oh ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Berat, tetapi ini faktual,
Ini nyata dan kita alami dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kehidupan kita berjemaat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sangat jelas, banyak zona nyaman dan tandanya orang berada di zona nyaman ketika seseorang tidak menjadikan ibadahnya kepada Tuhan menjadi satu hal yang utama di dalam hidup ini. Dengan kata lain, menganggap seperti ini, ibadah itu kalau ada waktu saja. Kalau bisa ya ibadah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau ada kepentingan ya enggak perlu ibadah, ya enggak apa-apa saudara. Itu biasanya memang tidak diucapkan dengan kata-kata, tidak diungkapkan. Tetapi akan terlihat dari tindakan dan perbuatannya. Dari bagaimana menghadiri jam-jam ibadah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ibadah dianggap tempat tidak senyaman atau tidak sebanding nyamannya dibandingkan di tempat lain, saudara. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tentu tidak bisa memuliakan Tuhan. Meskipun dalam pandangan hidupnya mereka berpikir sudah memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena sudah jadi orang Kristen. Kenapa? Karena sudah jadi aktivis, sudah jadi pendeta, bisa menyanyi, memuji Tuhan, melayani di mimbar, saudara. Tapi sebetulnya belum, saudara. Mereka lupa. Seperti dikatakan di kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-18, Allah berfirman, aku akan membedakan orang benar dan orang fasik. Aku akan memberikan perbedaan kepada mereka yang beribadah kepadaku dan yang tidak, saudara. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah, itu akan dibedakan Tuhan. Nah, itu harus kita sadari. Saudara sadar enggak kalau akan dibedakan? Kenapa? Saudara harus tahu betul bahwa di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan, itu banyak berkat-berkat yang dicurahkan. Sang pemazmur berkata di dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Maka aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kata pemazmur, saudara. Kenapa pemazmur berkata seperti itu? Karena dia sadar betul ibadahnya mendatangkan kemurahan Allah. Ibadahnya mendatangkan hikmat, mendatangkan kebajikan, saudara. Dan berkat-berkat yang diberikan Tuhan itu yang melampaui segala akal. Bukan sekedar dalam bentuk berkat-berkat jasmani. Kalau itu pasti diberkati, saudara, dalam hal berkat jasmani. Tetapi kalau Tuhan hanya memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani saja, itu terlalu murah, saudara. Begitu juga kalau kita memandang Tuhan, datang kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani saja, itu sejatinya kita meremehkan Tuhan. Memandang kecil berkat Tuhan, saudara. Saudara harus tahu bahwa Tuhan bisa memberkati saudara lebih dari sekedar berkat-berkat jasmani. Yang ngerti katakan amin. Sebab itu saudara, apapun saudara yang sudah saudara peroleh, yang saudara sudah dapatkan, jangan selalu saudara pertahankan dalam genggaman. Tetapi utamakan ibadah saudara. Saudara harus berani tinggalkan zona nyaman saudara demi melakukan kehendak daripada Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, kalau saudara baca kisah Abraham, maka saudara akan temukan bahwa Abraham tetap memilih Tuhan, memilih bersama Tuhan walau harus menderita. Saudara, ketika dia meninggalkan tanah negerinya, meninggalkan sanak keluarganya, dalam perjalanan, dalam penggembaraannya menuju tanah atau negeri yang akan dijanjikan Allah, terjadilah
bahaya kelaparan, saudara. Saudara tahu di tempat asalnya Abraham ada dalam keadaan nyaman, saudara. Bisa saja ketika terjadi bahaya kelaparan, Abraham memilih untuk pulang. Daripada kelaparan, mending pulang. Tetapi apa yang dikerjakan Abraham? Abraham lebih memilih bersama Tuhan. Walaupun menderita. Abraham melanjutkan perjalanannya sampai dia singgah di Mesir. Itu tertulis di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10. Ya, saudara bisa baca sendiri. Di dalam hidup ini saudara-saudara dan saya, kita tidak bisa berharap segala sesuatu berjalan selalu baik, mulus tanpa masalah. Hidup itu penuh masalah, bahkan tidak jarang masalah-masalah yang kita alami menjadikan kita itu menderita. Menjadikan kita tidak bisa makan ya karena memang tidak ada uang cukup untuk belanja, saudara. Membuat kita menderita karena satu sakit penyakit, persoalan dalam rumah tangga, tekanan ekonomi, ya, dikucilkan, dijahati dan sebagainya. Membuat keadaan kita tidak nyaman, menderita saudara. Nah, dalam keadaan seperti itu, sejatinya kita sedang diperhadapkan kepada satu pilihan yang berat. Apakah kita tetap memilih bersama Tuhan, ataukah kita memilih meninggalkan Tuhan, saudara? Bukan bermaksud menghakimi, tetapi faktanya kebanyakan dari kita ketika kita sedang menghadapi masalah, kita cenderung menjauh dari Tuhan, saudara. Kita tidak lagi rajin beribadah, kita tidak lagi datang ke persekutuan yang ada. Bahkan yang lebih parah daripada itu tidak pernah lagi baca firman, tidak pernah lagi berdoa, saudara. Ya, enggak saudara, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena merasa Tuhan tidak bisa menolong. Karena merasa bahwa Tuhan membiarkan kita menderita sendiri. Enggak sadar bahwa melalui semuanya itu Tuhan sedang mendatangkan kebaikan. Bahwa melalui penderitaan kita sedang diserupakan dengan Kristus, saudara. Kita lupa bahwa ketika kita menjadi Kristen ada satu syarat mutlak. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 16 ayat 24, barang siapa akan mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku, saudara. Ya, menyangkal diri, memikul salib, itu penderitaan, saudara. Itu berat. Tetapi itu harga yang harus dibayar di dalam mengikut Yesus. Nah, kebanyakan orang Kristen ketika jadi orang Kristen memang menerima salib, saudara. Tetapi salib itu tidak dipikul, tetapi diturunkan, ditinggal, saudara. Lalu berjalan semaunya supaya leluasa, supaya tidak memiliki beban. Ya. Padahal di dalam ayat lain, Roma 8 ayat 17, jelas dikatakan kita ini adalah anak. Dan kalau anak, kita ini berhak atas janji Tuhan. Yang akan kita terima ya bersama-sama dengan Kristus kelak. Yaitu dikatakan ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Kristus. Maka kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, kebanyakan kita mau dimuliakan, saudara, tetapi menderitanya enggak mau, saudara. Ya enggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, maunya seperti falsafah orang Jawa. Kalau surga gimana? Nunut. Betul enggak, saudara? Kalau neraka endo, saudara. Ya enggak bisa, saudara. Surga nunut, neraka gimana? Katut, saudara. Itu sudah seperti itu. Ya, no crown without cross. Enggak ada mahkota tanpa salib. Kalau kita mau sesuatu yang mulia, kita harus berani bayar harganya. Jadi sebenarnya di dalam penderitaan
yang kita alami itu tersimpan berkat kekal, saudara ya. Oleh sebab itu jangan takut kalau saat ini saudara sedang menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Hidup saudara sedang susah, sedang sukar, saudara lagi keadaan menderita, saudara enggak perlu khawatir, pandang selalu Yesus. Berharaplah senantiasa kepadanya. Pasti saudara selesai dengan masalah saudara. Saudara pasti dipulihkan, katakan amin. Ya, itu yang kedua saudara. Yang ketiga, hidup seperti Abraham yang bagaimana supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, yang ketiga, tidak egois saudara. Tidak egois. Ya, satu saat dalam perjalanannya ada perselisihan antara gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembala Lot keponakannya terkait dengan makanan. Ya, dan ketika itu Abraham memanggil Lot keponakannya dan berkata seperti dituliskan dalam Kejadian 13 ayat 9 ya. Dikatakan bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Ya. Saudara, Abraham itu pamannya Lot. Lot harusnya tahu diri. Betul saudara? Jangankan sampai Abraham mengajak dia ya untuk melihat seluruh negeri dari tempat yang tinggi dan ya menyuruh Lot memilih terlebih dahulu. Harusnya Lot itu bisa mengingatkan para gembalanya agar tidak bertengkar dengan gembala Abraham terkait ternak mereka. Tetapi ternyata tidak. Bahkan ketika ya diperhadapkan kepada pilihan, harusnya Lot berkata, udah paman dulu aja yang pilih. Atau setidaknya kalau dia bisa melihat lembah Yordan yang subur, maka dia akan berkata, paman lembah Yordan yang subur aja, saya yang lain gak apa-apa, kan ternak paman lebih banyak. Mestinya seperti itu. Tetapi tidak demikian yang dilakukan Lot. Lot justru setelah diperhadapkan pada negeri yang luas itu, Lot memilih lembah Yordan yang sangat subur. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa Abraham bukan orang yang egois. Abraham tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi dia juga memperhatikan kepentingan keponakannya, yaitu Lot, saudara. Nah, saudara, terkait akan hal itu, hal yang sama dituliskan Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Di mana dikatakan, ya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja. Ya. Artinya jangan egois. Nah, sekarang coba kalau Bapak Ibu Saudara periksa diri Bapak Ibu Saudara sendiri, yang saudara utamakan itu sebetulnya kepentingan siapa? Ya, kalau saudara bekerja, kalau saudara melakukan ini, melarang orang berbuat itu, saudara ingin melakukan sesuatu, itu semuanya untuk kepentingan siapa? Apakah untuk kepentingan orang lain, apakah untuk kepentingan Bapak di surga, ataukah untuk kepentingan saudara sendiri? Supaya saudara bisa beroleh ini, saudara bisa beroleh itu, supaya apa yang saudara inginkan, saudara cita-citakan, supaya apa yang menjadi kemauan saudara bisa saudara penuhi. Seperti apa? Tentu saudara sendiri yang tahu, saudara. Nah, orang-orang yang egois,
Orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan orang lain, rata-rata mereka selalu memandang sisi buruk dari orang lain, saudara. Ya coba dalam kehidupan sehari-hari, tentu setiap saudara pernah saudara disakiti oleh orang-orang di sekitar saudara, saudara dikecewakan ya oleh orang-orang yang saudara percayai. Bagaimana ketika orang-orang tersebut membutuhkan pertolongan? Apakah saudara juga bersedia menolong saudara? Belum tentu, egois. Saudara seringkali orang pinjam duit kepada saudara, janji mau dikembalikan, enggak dikembalikan saudara. Ya, kemudian dia betul-betul punya masalah, dia datang kepada saudara, mau minta pertolongan, pinjam uang lagi, kira-kira saudara kasih enggak? Ya tentu, belum tentu saudara kasih saudara. Saudara pasti ngomongnya gini, saya sudah tahu itu wataknya. Kalau pinjam enggak dikembalikan. Dan kalau pinjam bukan untuk sesuatu yang dikatakan, untuk yang lain. Nah ini kan melihat sisi jelek orang saudara. Padahal apa Tuhan mengajarkan seperti itu? Enggak. Alkitab berkata orang yang datang kepadamu ya untuk ya apa namanya meminta pinjaman, berilah, dikatakan seperti itu. Enggak suruh minjemin, tambah suruh apa? Memberi saudara. Itu Alkitab loh yang ngomong saudara. Tetapi kita seringkali egois. Ya, kita seringkali kalau memiliki satu pendapat tertentu, ya, lalu pendapat kita tidak diterima dalam rapat, dalam organisasi, bagaimana saudara? Jujur saudara, seringkali kita kecewa. Tidak sedikit loh saudara yang mutung, ya wes lah, aku ora dinggok, oke, enggak dinggok, oke, ora dipakai, emangnya sepatu dipakai ya saudara. Kenapa saudara? Ya seperti itu tadi, egois ya. Orang yang sering berkata pokoknya aku. Pokoknya itu yang benar begini. Kalau enggak begini ya itu mesti salah. Pokoknya. Nah, seringkali begitu. Ya, Bapak Ibu sering enggak dengan pasangan Bapak Ibu saudara mengatakan pokoknya? Oh kerap saudara ya. Itu harus bertobat saudara. Pokoknya memaksakan kehendak. Ya. Padahal yang sering begitu anak-anak saudara. Anak-anak itu apalagi kalau masih kecil, saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, minta sesuatu gitu, pokoknya. Kalau enggak dituruti lo bisa nangis lo di toko saudara, bener enggak? Minta dibelikan sesuatu bisa nangis. Ya. Maka kalau saudara yang sudah dewasa masih ngomong pokoknya, sejatinya secara mental saudara masih saudara yang ngomong ya saudara, masih kanak-kanak seperti anak kecil ya, maunya apa? Dituruti terus, maunya dituruti terus. Ingat saudara, begitu juga kita sebagai orang tua, jangan seringkali memaksakan kehendak kepada anak-anak ya. Anak-anak semakin bertumbuh dewasa, kita harus hargai keberadaannya, kita harus hargai berbagai pertimbangan dan keputusannya. Jangan semuanya harus untuk kepentingan orang tua. Orang tua maunya begini, kamu harus nurut begitu. Lihat-lihat dulu saudara, apa? Kita harus bijaksana. Tentu dalam kesemuanya itu kita minta tuntunan siapa? Roh Kudus saudara. Oleh sebab itu kalau saudara mau hidup memuliakan Tuhan, menjadi terang, mulai saat ini periksa hidup saudara, jangan egois. Ngomong ke sebelah-sebelah, bukan kamu gitu. Ntar perasaan saudara ya, bukan kamu. Lalu yang keempat saudara, hatinya bersih, hatinya murni, hatinya suci. Itulah Abraham. Ya, ketika terjadi penindasan dan perampokan atas Sodom dan Gomora yang dilakukan oleh koalisi 4 raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer, ya, maka Abraham bersama-sama orang-orangnya dan teman-temannya, orang-orang Amori dan orang-orang Mamre, mengejar dan mengalahkan perampok itu di dekat Damsyik dan menyelamatkan semua barang jarahannya. Saudara tahu enggak siapa yang tinggal di Sodom saudara? Lot.
keponakannya. Secara manusia, ya, Lot ini paling tidak pernah membuat Abraham memiliki perasaan yang enggak enak, saudara. Kalau tidak boleh dikatakan gelo dengan keponakannya. Bisa Abraham kecewa, tetapi ternyata Abraham memang memilih tidak kecewa karena hatinya betul-betul suci. Hati Abraham itu murni, penuh dengan yang namanya keikhlasan. Jadi ketika Sodom itu terjadi perampokan di sana, sanak keluarga Lot ditawan, barang-barangnya itu dijarah semua. Ya, hati Abraham tidak bisa diam. Dia kumpulkan orang-orangnya yang lahir di negerinya, dalam keluarganya, sebanyak 318 orang yang gagah perkasa. Ya, diajak semua untuk melawan para perampok itu dan berhasil mengamankan, merebut kembali barang-barang jarahannya, saudara. Bisa saja Abraham tidak melakukan itu, untungnya apa sih? Apa yang dia dapat? Enggak ada, saudara. Tetapi Abraham lakukan karena memiliki hati yang bersih, hati yang suci, saudara. Ya, itu penting ya, agar kita bisa memuliakan Tuhan, kita juga harus memiliki hati yang bersih seperti Lot ya, seperti Abraham, Ini saya bacakan Kejadian 14 ayat 12 dan 14 supaya saudara tahu. Ya, dikatakan seperti ini, juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Nah, jelas saudara, semua barang rampasan bisa diperoleh kembali. Nah, di sini mari Bapak Ibu Saudara kita periksa hati kita masing-masing. Apakah hati kita itu masih kotor, penuh kedengkian, penuh dendam, iri hati, ya, rasa tidak suka, ya. Itu penyakit saudara, itu mengotori hati kita. Itu harus kita buang. Itu kalau kita memiliki perasaan-perasaan yang seperti itu, sejatinya kita tidak menjaga perasaan Tuhan, saudara. Hati Tuhan terluka, saudara. Ya, dan hidup kita tentu tidak bisa menyukakan hati Tuhan, tidak bisa memuliakan Tuhan, saudara. Ya, maka mau tidak mau kita harus selalu berusaha untuk menjaga hati kita. Itulah sebabnya di dalam Amsal 4 ayat 13. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara bisa memiliki hidup, ya. Saudara bisa memiliki damai sejahtera Allah kalau saudara bisa menguasai hati saudara. Menguasai hati berarti menguasai pikiran. Semalam sudah saya jelaskan, pikiran adalah pintu masuk otomatis bagi si iblis, saudara. Itu tadi yang keberapa, saudara? 4. Sekarang yang kelima. Apa? Peduli akan keselamatan orang lain, saudara. Ketika ya hukuman mengancam Sodom dan Gomora diberitahukan kepada Abraham. Ya, Allah berfirman bahwa karena begitu banyaknya kejahatan di kota Sodom dan Gomora, maka Allah akan memusnahkan dengan api dan belerang. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Abraham tidak tinggal diam. Dia berdialog dengan Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan ibarat seorang pengacara. Saudara, dia sangat peduli dengan keselamatan jiwa-jiwa. Ya, dia sampai tawar-tawaran, Tuhan bagaimana kalau di kota itu ada 50 orang benar saja. Nah, Tuhan berfirman kalau ada 50 orang benar, maka tidak akan jadi aku
musnahkan. Ditawar lagi, bagaimana kalau 45? Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20? Bagaimana kalau 10? Berapa kali itu saudara? 4-5 kali Abraham menawar. Tetapi walaupun Allah mengabulkan, yang menjadi doa, yang menjadi permohonan dari Abraham, seandainya ada 10 orang saja yang benar di kota Sodom dan Gomora, maka kota itu akan diselamatkan, tidak jadi dibinasakan oleh api belerang. Tapi faktanya enggak ada saudara. Akhirnya kita tahu kisahnya, ya, hanya Lot, Abraham yang selamat saudara. Benar saudara? Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya juga memiliki beban atas serombongan orang, atas banyak orang yang sedang berjalan menuju kepada kegelapan abadi, yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan kekal, saudara. Orang-orang yang di luar sana, ya. Ada program-program misi, saudara. Apakah saudara juga terlibat di dalam program misi? Saudara memang tidak bisa langsung terjun ke tempat-tempat yang terpencil, ya, tempat-tempat pedalaman. Tapi saudara bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu, di dalam pekerjaan misi. Ya, kalau jujur rata-rata saudara kebanyakan, bahkan hampir semua dari kita belum peduli akan hal itu. Kita masih egois, egosentris, masih memikirkan diri kita sendiri. Ya jangankan rombongan atau kumpulan orang banyak itu saudara, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga kecil kita, dalam keluarga besar kita. Barangkali ada orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Barangkali ada orang-orang yang belum mengenal Injil dan belum terima Yesus. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara sedang lakukan? Apa yang saudara sedang kerjakan untuk itu semua? Rata-rata kita pasif, kita tidak berbuat apa-apa. Kita berpikir sebagai orang Kristen itu tidak salah. Karena itu bukan mutlak menjadi tugasnya. Kan ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta, ada aktivis jemaat, ada evangelis. Bukan aku kan tidak cakap bicara. Seringkali kita seperti itu. Aku kan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ingat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Konteks ini penting sekali saudara. Karena kita seringkali berpikir penyertaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita secara otomatis. Ketika kita menjadi orang Kristen, otomatis kita disertai Tuhan. Ya. Padahal apakah kita layak disertai? Pertanyaannya seperti itu. Kalau Tuhan menyertai sih iya. Konteksnya apa? Jadikan sekalian bangsa muridku, maka aku akan menyertai engkau. Lah saudara, ya memberitakan Injil enggak? Saudara menjadi saksi Kristus atau tidak saudara? Seringkali kita tidak peduli. Jangankan dalam keluarga kecil, dalam keluarga besar, yang sering ketemu aja. Teman-teman rohani kita, ya, teman-teman sepelayanan kita, saudara seiman kita, satu gereja dengan kita. Coba tengok siapa yang biasa duduk di sebelahmu yang bangkunya kosong. Saudara tahu enggak di mana mereka? Saudara berbuat enggak untuk mereka? Mereka undur saudara, mereka sekarang tidak ke gereja lagi. Di mana saudara? Saudara mengklaim diri saudara sebagai saudara seiman. Seiman dalam hal apa? Pertanyaannya. Apakah saudara tega melihat mereka binasa? Mengerikan loh saudara di api kekal itu. Ya saya berkata begini sulit saudara membayangkan. Karena kebanyakan dari kita sudah pikiran kita terlalu banyak diisi oleh filosofi-filosofi dunia. Jiwa kita itu
terlanjur rusak, saudara. Sehingga tidak bisa mengerti, bahkan tidak mengalami ketakutan sama sekali akan api kekal. Jelas, bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa, saudara. Saudara sudah melakukan kehendak Bapa belum? Sudah menjadi saksi Kristus yang berkenan belum? Tetapi faktanya dari kita nggak ada yang gentar, nggak ada yang takut. Ya, nggak sempat berpikir. Coba saudara sekali-kali merenungkan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau orang model seperti saya ini, ketika saya menutup mata, kira-kira saya kau terima enggak ya di kerajaan surga? Apa ya yang membuat saya bisa kau terima di sana? Bagian hidupku yang mana? Coba saudara perkarakan selagi kesempatan masih ada. Saudara, ini sungguh saudara bukan sesuatu yang main-main ya. Ini sudah hari-hari terakhir. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Jangan saudara pikir saudara sudah berhasil memasuki tahun 2023. Tetapi yang saudara harus ingat, saudara belum tentu bisa menyelesaikan tahun 2023. Banyak saya menjumpai orang-orang seperti itu saudara. Saya pikir aman-aman saja, ternyata tidak bisa menyelesaikan tahun berjalan itu. Dan kalau kita tidak bisa menyelesaikan, lalu kita harus berdiri di hadapan tahta Allah, percayalah saudara akan melihat kemuliaan, kekekalan itu yang begitu dahsyat, yang begitu agung, yang begitu menggetarkan. Saudara kalau tidak siap, saudara tidak akan tahan, saudara. Mengerikan. Dan bagaimana kalau kita menjadi sampah kekal? Bagaimana kalau orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara? Saudara, mari kita berubah, saudara. Kita mulai peduli dengan saudara-saudara kita yang belum mendengar Injil, yang belum menerima Yesus. Lakukan sesuatu, tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku perbuat, apa yang harus aku perbuat. Kalau saudara bertanya dengan serius, Tuhan pasti menuntun saudara. Sehingga hidup saudara bisa menjadi berkat, sehingga hidup saudara bisa menjadi terang dan memuliakan Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir, yang keenam. Ya, apa? Yaitu memberikan yang terbaik kepada Tuhan ketika Tuhan meminta, saudara. Ya, kisahnya ada di dalam Kejadian ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya yaitu Ishak sebagai korban persembahan. Saudara perlu tahu bahwa Abraham menanti kelahiran Ishak itu selama 25 tahun, bukan waktu yang singkat. Dan melalui Ishak perjanjian Allah tergenapi. Ishak itu tanah, anak perjanjian, ya saudara, anak perjanjian. Bayangkan, milik satu-satunya yang sangat berharga. Allah memintanya, setelah dikasih, diminta lagi. Tetapi ketika firman itu datang kepada Abraham, Alkitab mencatat keesokan harinya, Abraham bangun pagi-pagi, memasang pelana di atas keledainya, mempersiapkan segala sesuatunya, lalu mengajak Ishak ya ke salah satu bukit di daerah Moria untuk mempersembahkan anaknya. Walaupun akhirnya kita tahu ketika Abraham akan menyembelih anaknya, maka ada suara dari Tuhan untuk berhenti. Ya, saudara, tetapi kita perlu tahu bahwa Abraham rela memberikan yang terbaik, satu-satunya yang ada pada dirinya, harta yang paling berharga ketika Tuhan memintanya. Saudara, di dalam hidup kita sebagai orang percaya,
Saudara boleh sadar, boleh hendak, Tuhan itu memberikan saudara berbagai berkat, karunia, keterampilan saudara, dan banyak hal. Ya saudara, Tuhan kadang meminta itu dari saudara. Pertanyaannya apakah saudara berikan atau saudara pertahankan. Saudara diberikan satu keterampilan untuk memiliki suara yang bagus, bisa bermain musik, ya, memiliki karakter ya yang bagus untuk bisa bergaul dengan orang, senang ketemu orang, ya, karakter hidup yang ramah, ya. Lalu Tuhan panggil saudara untuk ambil bagian di dalam pelayanan sebagai usher, ya, sebagai pemain musik, sebagai WL, sebagai singer. Saudara pinter di dalam multimedia, itu dari Tuhan, saudara. Tuhan panggil supaya melayani pekerjaan Tuhan, ya. Di dalam multimedia gereja, saudara memberi diri enggak? Ya. Tidak semua, tetapi ada orang-orang yang enggan, saudara. Ya, apalagi kalau sudah tahu di dalamnya gereja, wah dalamnya gereja itu seperti itu. Males saya ambil bagian begitu-begitu, banyak masalah. Kenyataannya begitu. Tapi barangkali di antara saudara berkata, oh kalau saya mau Pak, bahkan saya sudah ambil bagian, sebagai apa? Koordinator, sebagai apa? Ketua bidang, sebagai apa? WL singer, oh bagus. Tapi pertanyaannya, kalau Abraham berikan semuanya loh, saudara berikan semuanya atau setengah hati? Saudara melayani itu dengan sepenuh hati, setengah hati, 3/4 hati, 7/8 hati, seberapa yang saudara berikan? Manusia memang tidak bisa menilai, manusia tidak tahu, tetapi Allah tahu karena Allah yang memberikan karunia-karunia itu. Ya saudara, kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh, ketika kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak serius, kita setengah hati, itu sebenarnya kita belum menyerahkan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Hati-hati. Oleh sebab itu, mari saudara kita sadar, semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan harus kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa sih jeleknya kalau saudara sungguh-sungguh? Saya sungguh-sungguh Pak, benar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu ada cirinya loh saudara. Apa yang saudara sudah upayakan untuk memajukan tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup saudara, yang sudah saudara percayakan. Saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan di tempat ini juga punya tanggung jawab. Bagaimana saya bisa ya melakukan, menyampaikan firman ini dengan sepenuh hati, dengan benar. Saya harus menggali firman dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai untuk hal yang sekecil saja saya harus teliti. Seperti kemarin saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Saya harus belajar berjam-jam, takut salah. Padahal kalau saya mau berpikir sederhana, yang dengerin saya siapa sih? Belum tentu mereka gagas bahasa Jawanya. Belum tentu mereka ngerti. Tetapi saya lakukan dengan serius. Kenapa? Tanggung jawab saya kepada Tuhan. Amin saudara. Lah bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara sudah lakukan untuk memajukan ya bidang saudara? Oh saudara koordinator. Koordinator apa? Pemuda sekolah minggu. Boleh, bagus. Yang saudara sudah lakukan apa? Supaya ada pertumbuhan, ada perkembangan dari bidang, dari pelayanan komisi ya, yang saudara pegang itu. Sebagai WL singer, seberapa sih kerinduan saudara untuk belajar lagu? Seberapa sih kerinduan saudara untuk melatih vokal saudara? Ya namanya penyanyi, jangankan penyanyi kelas nasional, kelas Diamond aja lah, nggak usah jauh-jauh. Itu latihannya rutin kok saudara. Jangankan itu teman saya yang suka nyanyi aja ikut grup nyanyi saudara. Nanti kalau ada
ketemuan dengan teman-teman nyanyi, saya pikir kok pinter ternyata latihannya ajek saudara. Amin saudara. Berusaha untuk mengupgrade diri. Lah saudara mengupgrade diri enggak. Sebagai pemain musik apakah saudara puas hanya dengan seperti itu saudara? Tuhan enggak mengendaki seperti itu. Tuhan maunya yang maksimal, yang optimal dari saudara. Karena Tuhan selalu tambahkan karunia itu buat saudara. Maka saudara harus terus mengembangkan supaya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bisa mendatangkan hadirat Tuhan saudara. Ya kadang-kadang saya juga prihatin, jujur ya saudara, boleh ya sedikit mengungkapkan unek-unek ya. Seperti misalnya di doa pagi atau doa malam, yang enggak ada loh pemain musik yang dengan rela hati enggak usah disuruh datang gitari gitu. Enggak ada tuh saudara. Kalau saya ingat gitu kadang-kadang nangis saudara. Bener saudara. Tapi judulnya pelayan, heran enggak saudara? Nah coba bagaimana itu saudara? Ini bukan saya marah-marah, enggak. Saya ajak kita berpikir bareng-bareng saudara. Ya. Bagaimana saudara menopang pelayanan di tempat ini, apa yang saudara sudah kerjakan sebagai soko guru, ya, sebagai pendoa dan lain sebagainya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik, karunia-karunia itu kepada saudara, dan Tuhan memintanya, dan itu terjadi di dalam hidupmu, responi dengan baik, maksimalkan saudara, maksimalkan. Ya. Saya perhatikan, wah kalau mau ngomong ntar dikira apa ya, lebih baik saya sekarang enggak banyak bicara. Saya enggak mau banyak bicara, lebih banyak diem saudara. Kadang-kadang juga merasa letih, hanya dengan orang-orang tertentu saja saya cerita saudara. Bagaimana ini, saya harus ngomong apa, saya harus berbuat apa. Akhirnya saya berbuat salah saudara. Kenapa berbuat salah? Karena mengalir. Sebetulnya sebagai orang Kristen itu kita enggak boleh mengalir, tetapi kita harus ambil keputusan, kita harus melakukan sesuatu. Tapi nyatanya kadang-kadang lelah saudara. Makanya ada saat-saat tertentu ya kita itu sebagai hamba Tuhan itu saudara pasti ya enggak merasakan. Letih saudara, letih, kesel, capek saudara, seringkali seperti itu. Makanya dalam kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati saya juga memohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara semua buat setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini, buat setiap pelayan di tempat ini. Karena kadang-kadang memang kita jenuh saudara, harus ditopang dengan doa. Ya, kiranya saudara kehidupan Abraham yang saya sampaikan pada pagi hari ini benar-benar boleh menginspirasi kita, mengubah paradigma, pola pikir kita. Sehingga kita tidak berpandangan dangkal ya, berwawasan sempit, bahkan dengan berpikir bahwa menyukakan hati Tuhan itu ketika sudah rajin ke gereja, ketika sudah berbuat baik versi kita sendiri ya. Jangan cepat puas saudara, karena perjuangan menjadi orang Kristen sejatinya pikul salib sangkal diri. Dan itu harus kita lakukan sepanjang hidup kita, bukan sebagian hidup kita. Jadi yang namanya kekristenan itu bukan sebagian hidup, tapi segenap hidup. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua, mulai pagi ini miliki gairah, kerinduan untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita pujikan pujian ini menyenangkan hati Tuhan ya. Biarlah ini syair, pujian ini saudara hayati betul, saudara hidupi supaya dari waktu ke waktu kita boleh memuliakan Tuhan. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya.
disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Menyenangkan hati Tuhan, hati Tuhan. Mari berdiri saudara, Lebih dari segalanya, pujikan dengan sungguh, hayati disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita lebih sungguh katakan, ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan sekali lagi, dan saya minta Ibu Mein berdoa. Katakan Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan
hati kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi kesukaan kami. Batu karang perhentian kami yang tidak akan tergantikan oleh apapun juga Tuhan. Karena kami rindu, kami menyenangkan-Mu setiap dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Di mana Engkau ingin kami semuanya Tuhan untuk menghidupi apa yang Abraham sudah hidupi. Kami boleh mencontohkan diri kami Tuhan kepada Bapak Abraham supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena Bapak Abraham sudah menjadi teladan bagi kami untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dengan apa yang sudah Engkau nyatakan pada pagi hari ini Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, sebagai jemaat GBIS Alpha Omega, kami rindu hidup kami boleh menjadi terang. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Kami mau Tuhan meninggalkan zona nyaman kami. Kami mau tetap hidup bersama dengan Engkau walaupun itu menderita. Kami mau Tuhan hidup kami memiliki hati yang murni. Tidak egois. Karena kami rindu hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh tertanam dalam kehidupan setiap kami. Bertumbuh menjadi buah-buah yang lebat sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati dalam kehidupannya, berkati dalam pelayanannya. Lebih lagi Engkau bukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru sehingga kami boleh menerima apa yang selalu baru dari Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pergumulannya, berkati keluarganya. Kami percaya Tuhan berkat yang sama boleh kami terima saat kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, biar semuanya ini menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Yang sudah menerima berkat yang luar biasa pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin, amin.